Maka tidak bisa kita menilai benar dan salah, mengukur benar dan salah pakai ukuran manusia. Pakai ukuran kebiasaan, ada ini mah udah biasa dari dulu. Sudah tiba baheula, sudah dari kolotnya dulu juga seperti ini. Seperti itu. Sebagaimana ketika orang-orang kafir diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh para rasul. Habim TV, mencerdaskan umat. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, dan ketika dikatakan kepada mereka ikutilah yang diturunkan oleh Allah, qalu mereka berkata bal nattabi'u ma alfaina alaihi abaana, kami mengikutin apa yang sudah dilakukan oleh kakek moyang kami, nenek moyang kami. Nenek moyangku seorang pelaut gitu ya. Udah dari sonohnya tiba baheula ge gitu ya, tiba reto juga seperti itu. Dari dulunya gitu. Ya jadi ya wajar saya mengikuti seperti ini. Padahal ternyata itu hanya kebiasaan, itu hanya adat, itu hanya kemudian bukan sesuatu yang harus dilakukan, wajib dilakukan. Maka balik lagi, apa yang menjadi pengukur yang paling baik, pengukur yang paling imbang, paling adil, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Seperti itu. Lagi-lagi kita hanya bisa kemudian menjadikan Al-Quran sebagai hudan, bayinat, furqan. Nah, kita harus penuhi kewajiban kita terhadap Al-Quran. Jadi kita tidak mungkin bisa memfungsikan Al-Quran sebagai hudan, sebagai bayinat, sebagai furqan kalau kita tidak memenuhi kewajiban kita kepada Al-Quran. Jadi berarti fungsi Al-Quran ada berapa? Ada 3. Kewajiban kita terhadap Al-Quran ada berapa? Ada 3 juga. Belum tentu, kita lihat satu persatu ya. Kewajiban pertama terhadap Al-Quran apa? Kewajiban pertama kita terhadap Al-Quran adalah membacanya. Kewajiban pertama adalah membacanya. Ini kewajiban ya, membaca. Sudah bisa membaca Al-Quran? Kalau jadi generasi Qurani sudah harus bisa baca Al-Quran. Karena ternyata menurut penelitian 60% umat Islam di Indonesia, 60% umat Islam di Indonesia buta huruf Al-Quran. Ini menurut penelitian dari Institut Ilmu Al-Quran, IIQ, Institut Ilmu Quran di Jakarta, ya, melakukan penelitian, survei, kemudian menemukan 60% penduduk Indonesia yang Muslim itu buta huruf Al-Quran. Buta huruf Al-Quran itu tidak tahu huruf Al-Quran, dan itu saya pernah menemukan dengan mata kepala sendiri, bukan pakai mata kepala orang lain. Jadi saya waktu dulu lama di Bogor, gitu ya, kemudian menjadi guru di sebuah sekolah swasta di Bogor, kemudian jadi bagian manajer departemen HRD di sekolah tersebut. Nah, salah satu program saya selain kepada guru-guru juga menjalankan program kepada para driver jemputan, yaitu ngaji bareng, ngaji hari Jumat, jimat, ngaji hari Jumat. Kalau hari Sabtu jitu, kalau hari Ahad jihad, ngaji hari. Kemudian mereka mulai belajarnya dari apa? Alhamdulillah mereka terbuka, mau, ya itu lumayan ya, butuh beberapa pertemuan ngopi gitu, ngopi bareng supaya kemudian mereka mau ngaji seperti itu. Dan ternyata rata-rata mereka rada tidak mau ngaji itu bukan apa-apa karena malu. Ada yang usianya 50 tahun, 40 tahun, 60 tahun bahkan belum bisa membedakan mana huruf ba, mana huruf ta. Gak tahu mana ba, mana ta, itu gak tahu. Pas pakai ikro 1 aja gitu ya, masih bingung ya. Kan rata-rata orang banyak kalau anak-anak mentoknya di ikro 1 huruf ja fathah dan ja fathatain. Jan, nah, itu anak-anak biasanya itu mentoknya di situ. Jajan, jajan. Ini alif dan ba saja tidak tahu. Abata, bata itu masih ketukar-tukar salah. Ketika ditanya, ya memang karena saya tidak belajar Al-Quran, tidak belajar membaca Al-Quran ketika kecil. Kok punya bacaan? Kalau sholat gimana tuh baca Al-Fatihah, baca surat-surat pendek? Ya itu mah hafal cangkem saja. Jadi bacaan yang saya hafalin aja secara cangkem istilahnya. Tanpa tahu bacaan Al-Fatihah itu seperti apa. Jadi kalau dikasih
tulisan Arab begitu ya, itu belum surat Al-Fatihah belum tentu dia bisa baca itu sebagai Al-Fatihah, tapi dia hafal Al-Fatihah dan beberapa surat pendek untuk sholat katanya. Jadi dia mau belajar dan lumayan ya, karena sudah cukup berumur, lumayan panjang. Dan ada fun fact lainnya, fakta menarik lainnya gitu ya. Ketika saya melakukan proses rekrutmen, jadi di sekolah tersebut kemudian menyelenggarakan suatu saat tahun ajaran baru menyelenggarakan open recruitment. Rekrutmen terbuka untuk para calon guru. Di mana kemudian syarat minimumnya adalah dia harus sarjana beragama Islam, usianya tidak boleh lebih dari 27 ya, kira-kira seperti itu. Ini saya bercerita dulu, gak apa-apa ya, berbagi kisah, tidak berbagi cerita, karena cerita tidak untuk dibagi-bagi ya. Ya, kalau yang belum tahu kenapa cerita tidak dibagi-bagi, karena saya suka cerita, sayang cerita, cinta cerita, karena cerita istri saya. Jadi saya namanya Rita, panggilannya cerita. Jadi saya tidak akan berbagi cerita ya, berbagi kisah saja. Karena cerita tidak untuk dibagi-bagi. Jadi dibukalah open recruitment tersebut, maka kemudian datanglah lamaran, hampir 100 lamaran masuk yang bisa lolos administrasi, karena lumayan ya sekolahnya, agak lumayan, sekolah swasta cukup lumayan baiklah gitu ya di Kota Bogor seperti itu. Lalu kemudian dilakukanlah wawancara dan saya berada di pos terakhir wawancara. Pos terakhir wawancara tersebut. Saya tidak banyak nanya, di pos saya itu saya hanya menyodorkan Al-Quran. Saya sodorkan Al-Quran kepada yang wawancara tersebut. Saya sodorkan Al-Quran, lalu kemudian saya minta kepada yang wawancara tersebut, yang berarti para sarjana ya, para sarjana, semuanya sarjana dengan berbagai kesarjanaan. Saya sodorkan Al-Quran, kemudian saya minta kepada mereka buka surat Maryam, baca ayat 1-10. Apa yang terjadi? Ada yang tahu yang terjadi seperti apa? Yang terjadi ternyata masih banyak. Ya, sekitar 40% itu kemudian mereka bolak-balik ngebuka Al-Quran dari depan ke belakang, dari belakang ke depan, bolak-balik nyari surat Maryam. Surat Maryam surat keberapa? Ada yang tahu surat keberapa? Kan belum ikut wawancara, gak apa-apa ya kalau salah juga. Surat Maryam surat ke 19. Surat ke-19 ada. Jadi ada yang bolak-balik dari depan buka, kemudian dari belakang buka. Saya pokoknya biarin aja. Karena perintahnya cuma itu, gak ditanya apa-apa. Buka Al-Quran, cari surat Maryam, baca ayat 1-10. 40% diantaranya adalah nyari-nyari. Tidak otomatis ketemu. Bahkan ada yang lucu. Salah satunya kemudian bertanya, punten Pak, surat Maryam surat berapa? Ya udah, ini karena nanya ya. Kalau yang nggak nanya mau bolak-balik setengah jam juga dibiarin. Surat 19. Akhirnya dia buka, ketemulah. Kemudian dia baca. Begitu baca loh, kok tidak mulai dari basmalah gitu ya. Ternyata yang dia buka adalah bukan surat ke-19, tapi juz ke-19. Beda ya. Juz ke-19 berarti surat apa tuh? 22, surat Al-Hajj, surat ini ya. Surat apa? Ini termasuk Al-Furqan, ada yang masuk ke juz 19. Jadi beda karena salah. Dia salah lihat. Karena kan ada nomor juz dan ada nomor surat. Ya, hati-hati ya, ada yang seperti itu kebakan lolos. Oke, kemudian dari berarti 60%-nya ketemu lah surat Maryam. Lalu kemudian dibukalah surat Maryam. Surat Maryam dimulai dengan apa, teman-teman? Ada yang tahu? Surat Maryam diawali dengan harful muqatta'ah, dengan huruf-huruf yang terputus-putus. Kaf, ha, ya, ain, shad. Bagaimana bacanya? Ada yang bacanya kahaya aso, ada yang bisa kafaya irsod tapi panjang pendeknya kurang tepat karena kan itu beda-beda, ada yang 6 harokat, ada yang cuma 2 harokat. Kafaya ainsod.
baca kaf ha ya ain shad. Yang lainnya masih ini. Lalu kemudian dari 30% itu hanya 20% yang bisa baca dengan tajwid panjang pendek makharijul huruf yang benar. Artinya yang bisa membaca Al-Quran dengan benar dari hampir 100 orang itu hanya 20%-nya. Ini penelitian empiris gitu yang saya lakukan seperti itu. Nah, mudah-mudahan teman-teman tidak termasuk yang 80%, tapi termasuk yang 20%. Yang bisa membaca Al-Quran dengan benar. Karena perintah Allah warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Maksudnya adalah watahsinuhu, baca dengan baik seperti itu. Sebagaimana ilmu tentang membaca Al-Quran. Penting belajar itu. Belajar dari mulai huruf-hurufnya, belajar di bacaannya. Bagaimana kalau saya sekarang belum bisa? Gak apa-apa. Kata peribahasa, better late than never. Ya, better late than never. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Gak apa-apa. Ada orang yang baru belajar Al-Quran di usia 80 tahun, usia 100 tahun jadi hafiz Al-Quran. Ada. Ya, udah tua seperti itu. Baru belajar. Bisa. Apalagi yang muda-muda gini ya, yang masih fresh ya, otaknya masih gak banyak kepikiran, gak kepikiran gas, gak kepikiran cicilan, gak kepikiran apa dan sebagainya. Baca. Dan ternyata kemudian kita bisa semakin lancar membaca Al-Quran, caranya adalah dengan membaca, semakin banyak membaca, belajar membaca, minta kemudian oleh sebagaimana Rasulullah SAW di bulan Ramadan itu murojaah kepada Jibril, apakah bacaannya sudah benar atau belum. Jadi tiap hari Rasulullah itu membacakan Al-Quran yang pernah diturunkan oleh Jibril dan kemudian dicek oleh Jibril sudah benar belum bacaannya. Nanti kemudian Rasulullah mengajarkan kepada Abdullah bin Mas'ud, lalu Abdullah bin Mas'ud kemudian murojaah dengan Rasulullah SAW, sehingga seluruh riwayat bacaan Al-Quran itu rawinya, periwayatannya dari Abdullah bin Mas'ud. Satu, kewajiban kita terhadap Al-Quran agar Al-Quran ini bisa menjadi petunjuk, menjadi penjelas dan menjadi pembeda dalam kehidupan kita adalah dengan membacanya. Yang kedua, selain membaca, ada kewajiban yang kedua adalah menghafal. Menghafal, walaupun menghafal ini minimal adalah kita hafal dengan benar, bacaannya dengan baik, sesuai dengan tajwid dan sebagainya. Surat-surat yang biasa kita baca dalam sholat kita. Seperti Al-Fatihah berarti harus hafal. Jangan sampai tidak hafal Al-Fatihah. Kalau qul ya ayyuhal kafirun bolak-balik mah enggak apa-apa. Ya abudu ma ta'buduna wa la antum abiduna ma a'budu wa la ana abidu ma abattum wa la antum abiduna ma a'budu wa la ana abidu ma abattum. Wala antum wala ana abidu wala terus bolak-balik. Atau sudah inna erkin anzalna tapi lupa lagi jadi atoina terus. Gak apa-apa. Tapi Al-Fatihah sebaiknya baca dengan benar. Karena itu rukun dalam sholat ya. Dan ternyata saya pernah merasa bacaan Al-Fatihah saya ini sudah benar. Tapi begitu umroh dicek oleh Syekh di Masjidil Haram salah. Banyak salahnya ini, salahnya ini. Banyak juga salahnya gitu ya. Gitu, ternyata gitu ya. Banyak. Jadi harus diperbaiki ya, terus memperbaiki seperti itu. Minimal Al-Fatihah nih harus benar. Ya, bacaannya. Dan tadi bukan cangkem, tapi betul-betul kita mampu membacanya dan melihat gitu, dan kita bisa membaca. Menghafal, minimal Al-Fatihah mah hafal ya, insya Allah ya. Al-Fatihah ada yang nggak hafal, hafal ya, insya Allah semuanya. Ya, Al-Fatihah hafal semuanya. Nah, ditambahkan kemudian surat-surat yang lain. Mulailah dari surat-surat yang pendek, karena diperintahkan juga dalam Al-Quran membaca Al-Quran ketika sholat itu faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah yang paling mudah dari Al-Quran. Ya, supaya apa? Supaya kemudian kalau kita salah ada yang ngingetin kalau bacaannya mudah. Kalau bacaannya susah, kalau salah yang lain juga gak tahu ini tuh surat apa. Kata, ya, udah gitu akhirnya orang yang surat apa ya? Jangan ngomong, kamu batal katanya, kata yang di sampingnya itu. Kata yang samping, kamu juga ngomong batal tahu. Kata yang sebelahnya lagi, untung saya gak ngomong jadi gak batal. Jadi batal semuanya ya. Jadi faqra'u ma tayassara, yang paling mudah dulu.
surat-surat pendek ya, juz 30, juz amma ya, seperti itu ya. Juz 30. Terus berproses mudah-mudahan sampai bisa 30 juz. Jangan berlebihan. Saya bisa pokoknya 35 juz saya bisa hafal. Enggak, jangan. Kayak ada seorang menteri datang gitu, "Udah hafal berapa juz, Nak?" "Saya udah hafal 30 juz, alhamdulillah, Pak." "Oh iya, lanjutkan. Mudah-mudahan bisa 35 juz." Karena menterinya gak tahu kalau Al-Quran itu 30 juz. Ya jangan sampai gitu ya. 30 juz saja cukup ya. Jadi sekarang misalkan kita sudah hafal juz 30, berproses mudah-mudahan bisa 30 juz. Dan lebih pentingnya lagi adalah kita jaga hafalan yang sudah kita hafal. Karena itu juga bagian dari cara Allah menjaga keotentikan Al-Quran. Sebagaimana Allah firmankan, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sungguhnya kami turunkan az-dzikra Al-Quran dan sungguhnya kamilah yang menjaga kepada Al-Quran itu. Dijaga Al-Quran itu dengan cara dimasukkan hafalannya kepada dada-dada kaum muslim. Dan apakah menghafal Al-Quran itu sulit atau susah? Susah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir." 4 kali dalam surah Al-Qamar Allah mengatakan walaqad yassarna, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran lidzikri, untuk diingat. Jadi Al-Quran ini satu-satunya kitab yang paling mudah diingat. Tapi fahal mim muddakir, apakah kalian mau mempelajarinya, mengingatnya, menghafalnya? Tidak ada kitab lain selain Al-Quran yang bisa diingat oleh manusia. Tidak ada seorang pun yang hafal, mohon maaf, misalkan Bible, Weda, Tripitaka, tidak ada yang hafal. Walaupun pemuka agamanya, tidak ada yang hafal. Tapi kalau Al-Quran, anak 3 tahun saja, sekarang ada di TV ya, Ba'da Zuhur, Hafiz Indonesia, anak-anak. Ada yang anak usia berapa tahun, kemudian hafal Al-Quran 30 juz. Ada bahkan anak yang berkebutuhan khusus, yang ADHD, ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder gitu ya, bisa hafal 30 juz Al-Quran, coba bayangkan. Artinya mudah menghafal Al-Quran itu, tinggal kita mau nggak menghafalnya. Atau kita cukup, saya mah udah punya ayat kojo, ya. Punya ayat kojo, kulhu jeung inna terus dipapa ya. Rek salatna naon ge eta terus ya. Ayat kojo ya. Tambahin sedikit-sedikit ya. Tidak perlu kita kemudian langsung bulan ini saya hafal 30 juz, enggak, sedikit-sedikit. Karena yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, amal yang paling dicintai, gitu ya. Ahabul a'mal indallah adwamuha wa in qallah. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang mudawamah, yang konsisten, wa in qalla, walaupun sedikit ya, sedikit-sedikit aja. Sehari nambah hafalan 1 ayat, enggak apa-apa. Asal konsisten, sehari nambah 1 ayat, sehari nambah 1 ayat. Bayangkan loh ya, kalau 30 hari sudah 30 ayat nambahnya hafalan. Dan menghafal Al-Quran apalagi di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala bacaannya. 1 huruf dari Al-Quran adalah 10 kebaikan, kata Rasulullah SAW. Wala taqulu alif lam mim harfun, jangan engkau katakan alif lam mim itu 1 huruf. Walakin alifu harfun, walamu harfun, wa mimu harfun. Jadi alif lam mim saja itu 30 kebaikan. 3 huruf kali 10, 30 kebaikan. Itu baru alif lam mim, apalagi 1 ayat, apalagi 1 surat, apalagi 1 juz, apalagi 30 juz. Sudah berapa juz nih? Sudah berapa juz nih? Tadarusnya bacaan Qurannya sudah berapa juz? Sudah aham juz. Ini berarti tanda-tandanya tidak mau ria. Kalau saya sebutkan 30 juz ria dong Ustaz. Nah, gitu benar. Tidak mau ria. Bagus. Bagus. Saya mah husnudzon, tidak mau ria ya, bener kan? Tidak mau ria. Masa saya bulan Ramadan pengen kelihatan sama orang ngaku-ngaku kan? Ngaku-ngaku 30 juz padahal baru sejuz. Oke, menghafal. Kemudian yang ketiga adalah mentadabburi. Mentadabburi. Apa mentadabburi itu? Artinya mendalami, menghayati, memahami isinya. Dan ini kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya orang-orang yang tertutup jiwanya yang tidak mau mendalami Al-Qur'an. Afala yatadabbaruna Al-Qur'an am ala qulubihim aqfaluha? Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an atau hati mereka tertutup? Ya, kalau kita tidak mau mempelajari isi Al-Quran,
tidak mau mentadabburi isi Al-Quran, jangan-jangan ada masalah dengan hati kita tertutup, jangan-jangan. Ya. Kalau kita tidak mau malas mempelajari Al-Quran, nah sekarang kita kemudian punya banyak kesempatan untuk tadabbur Al-Quran. Banyak guru-guru, banyak mungkin bahkan kemudian Allah sediakan di masa sekarang di zaman digital gitu ya. Kalau dulu orang tua kita belajar mentadabburi Al-Quran itu harus dengan kitab kuning, sekarang cukup dengan kitab bercahaya. Kita bercahaya pakai Android, pakai handphone, tinggal download tafsir Ibnu Katsir ya, di HP saya tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain gitu. Bisa itu. Tapi sebaiknya memang untuk mendalami mempelajari Al-Quran ada gurunya. Supaya apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir. Kalau kalian tidak tahu, jangan nanya ChatGPT. Atau Neng Meta ya. Atau Cai, kebanyakan Cai yang lainnya ya. Neng Meta, ChatGPT, apalagi Gemini, atau Cai yang lainnya ya. Seperti itu. AI ya. Ya seperti itu. Ya, bertanyalah kepada guru yang kompeten, lihat terjemahannya gitu. Kok kayaknya nih terjemahan Al-Qur'annya kok ini agak porno gitu kata dia seperti itu. Tapi ketika dibaca tafsir enggak, memang seperti itu. Kadang Allah menggambarkan keadaan surga gitu ya. Untuk gambaran kaum maskulin gitu ya, diberikan gambaran. Habim TV, mencerdaskan umat.